Selamat datang di Spek Auto. Ini adalah Satria 120R U. Motor ini adalah motor lanjutan dari motor Suzuki Satria Lumba-Lumba yang kemarin kita review. Motor ini kita akan review apa bedanya dari yang sebelumnya, kelebihannya atau kekurangannya, dan segi upgrade-nya apa aja. Bersama gua Jay David, kita akan bahas motor ini lebih lanjut. Motor yang Satria 120U ini adalah lanjutan dari motor Satria yang kemarin kita bahas, itulah motor Satria Lumba-Lumba. Ini memang kalau dibilang yang dulu itu nggak ada mirip-miripnya dari Lumba-Lumba. Kalau ini menurut gue sih mirip, karena dari moncong-moncong atau lancip-lancipnya ini hampir sama kayak Tiu gitu ya. Nah, kita lihat apa aja sih perubahannya dari motor ini dibanding motor yang sebelumnya. Perbedaannya itu apa aja? Kita bahas mulai dari tampak depannya dulu ya. Tampak depan memang sangat berbeda jauh. Itu dari tampak depan, bentuknya kalau yang sebelumnya itu bentuknya ngotak-ngotak, sekarang udah bentuknya lancip-lancip, bentuknya segitiga nih. Lebih asik sih memang untuk dilihat dari headlampnya, batoknya, lampu set itu berubah total, sangat berubah, dan nggak ada kemiripan sama sekali dari versi yang sebelumnya. Dan lihat dari bodi depan atau tamengnya ini sendiri sudah beda, dia lebih lancip juga, lebih aerodinamisnya lebih bagus lah, dia lebih lancip. Terus perubahan dari spakbor juga berubah. Nah, terus kalau untuk untuk kaki-kakinya sendiri itu hampir sama dengan versi yang sebelumnya, dia masih bentuknya S-wheel atau racing, dan untuk pengereman sama sih, dia nggak ada perubahan, dia bentuknya masih cakram atau palak babinya itu 2 piston, hampir sama kayak versi sebelumnya. Nah, kaliper itu hampir sama. Nah, kita lihat ke segi mesin. Nah, mesinnya sendiri nih yang agak lumayan ada perubahan. Kalau yang sebelumnya itu kan yang Satria Lumba itu 13 DK. Nah, kalau ini ada sedikit perubahan, ada kenaikan nih. Dia mesinnya sendiri menaik. Kalau untuk untuk segi cc-nya itu sama, tapi untuk tenaganya sedikit menambah. Kalau dulu itu 13 DK, kalau yang ini jadi 15 DK. Ada perubahan sekitar 2 DK ya. Itu lumayan sih untuk signifikan untuk motor. Tapi untuk segi teknologi dan lain-lain hampir sama. Dari kita dari mesinnya sendiri itu masih bentuk sama, terus segi frame-nya itu masih pakai SCHF sama kayak yang sebelumnya. Nah, setelah kita bahas yang dari depan, kita bahas ke speedometernya. Nah, speedometernya juga berubah nih. Kalau yang dulu speedometernya sangat sederhana, dia hanya indikator kecepatan doang. Nah, kalau ini ada RPM-nya nih, jadi kita tahu nih kapan RPM-nya berapa, kita ketahuan di sini nih. Ada tambahan itu sih tapi untuk yang lain itu masih tetap sama, dari top gear atau giginya sendiri, netral, sen, indikator lampu high beam, dan indikator oli tempatnya juga nggak ada perubahan. Nah, untuk panel-panel yang sebelah kanan itu masih ada rem di depan ini, handle rem untuk engine off-nya. Terus ada lampunya sendiri masih ada di sini. Sebenarnya sih kalau untuk zaman sekarang tetap hidup lah, karena kan bahaya kan. Kalau dulu memang masih ada di on off kan untuk lampu headlampnya sendiri kan, untuk lampu utama. Nah, kita lanjut ke bagian sebelah kiri, itu ada tuas kopling. Ini masih bentuknya sederhana, tuh ada high beam, low beam, terus ada untuk run ini untuk sen kanan kiri, dan ada pencetan tengahnya, klakson, terus di bawahnya ada untuk cuk, karena ini kan masih bentuknya karbu kan. Kalau setelah ini selanjutnya itu kan udah berubah jadi 4 tak, jadi dia udah masih
apa ya, masih tetap karbu, cuman dia udah 4 tak lah. Kalau ini versi terakhir dari Suzuki yang 2 tak, dan ini dulu apa ya, sangat terkenal lah, sangat diminati orang, apalagi sekarang dicari banyak orang semua. Nah, terus kita apa ya, kita lanjut ke bagian belakang, masih sama seperti yang sebelumnya, versi sebelumnya itu bentuknya dia itu masih monoshock, karena memang versi monoshock sendiri untuk kebut-kebutan itu menurutku ya lebih stabil dibanding yang dual shock sih, karena dia kan porosnya di tengah, jadi untuk manuver lebih nyaman dan lebih enak gitu. Nah, ini untuk knalpot sendiri ini dirubah sama pemiliknya, dia dirubah, ini mereknya VND ini merek lokal ya, merek lokal VND. Nah, kalau yang sebelumnya kan dia pakai AHM itu merek produksi Malaysia ya, merek Malaysia. Nah, kita lihat di perubahan di bagian lagi ya, bagian belakang nih, yang sangat berubah banget dibanding yang ini ya, banding yang versi sebelumnya itu bentuknya ngotak hampir kayak tornado. Kalau yang ini bener-bener berubah total. Dia bagian belakang tuh bentuknya lancip, tajam di sini, bagian sini. Untuk lampunya sendiri ya, kalau sebelumnya itu masih nyatu dari rem dengan sen itu masih menyatu, kalau ini udah pisah lampunya, sen dengan lampu rem belakang tuh berpisah, masih sudah pisah. Dan untuk ini sendiri nih, behelnya ini beda nih. Kalau yang sebelumnya kan masih besi bulat, nah kalau ini dia udah aluminium dan dia bentuknya tetap lancip, jadi mengesankan motor ini lebih tajam dan aerodinamisnya lebih cakep lah gitu kan. Terus ya perubahannya itu, nah untuk nih ada lagi untuk jacknya ini berubah lebih tinggi sebenarnya, karena sama sih kayak versi sebelumnya kan, dia masih sistem mesinnya kan mesin tegak versi underbone, tapi ini lebih tinggi untuk jacknya sendiri, jadi lebih tinggi ya. Untuk anak kuncinya sendiri sama sih kayak ini, modelnya masih standar kayak gini, masih standar. Nah, kita coba hidupkan motor ini, gimana rasa suaranya, kita coba hidupin. Nah, dia masih sebenarnya sama, dia masih starter atau engkol lah gitu. Belum ada starter langsung dipencet, itu nggak ada. Nah, enak banget ya, suaranya enak, masih apa ya, dia masih garing suaranya, masih enak, nyaman. Motor ini masih mana, tetap suaranya masih lembut gitu loh. Nah, ciri khas dari motor 2 tak itu yang bikin orang tuh kangen sama dia tuh, karena suaranya ting kering gitu loh. Dibanding motor 4 tak kan suaranya gimana ya, memang kalau untuk segi emisi itu memang lebih bahaya. Nah, kita matiin dulu. Kalau segi emisi untuk keborosan memang motor 2 tak ini dia lebih boros, tapi segi nostalgia, terus segi suara, kenyamanan ya, motor 2 tak nggak ada inilah, tetap ada nilai sendiri bagi orang-orang yang seneng ke motor ini. Dan untuk keborosan, kita lanjut ke keborosan. Motor ini sendiri emang sama lah kayak sebelumnya, dia lebih ya boros banget. Versi tangkinya sendiri ini 5,2 liter, memang besar, cuman karena motor ini boros kenceng, jadi ya kayak cinta pom bensin gitu loh. Cuman kalau bagian kalangan orang yang suka dengan motor 2 tak itu nggak jadi masalah, karena dari kenyamanannya, dari manuvernya, dari kegesitan mesinnya itu, dan kebandelannya, motor ini memang the best lah untuk versi 2 tak. Karena sebenarnya kalau untuk segi kompetitor lawan dia, sebenarnya motor ini kan masih ke F1ZR. Dia kalau dibanding ini masih kencang, ini lebih nyaman ini gitu kan, lebih keren juga dilihatnya motor ini dibanding F1ZR. Cuman ya balik lagi ke pengguna masing-masing ya, ada yang suka dengan F1ZR, ada yang suka dengan motor ini.
Kalau memang segi keborosan dibanding Evan ZR dengan teknologinya itu memang dia sedikit tertinggal, karena kalau Evan ZR sendiri itu kan sudah ada starternya. Kalau ini kan belum ada, dia masih Kickstarter gitu. Kesimpulannya, motor ini sendiri memang perubahannya lumayan cukup besar lah dibanding Satria Lumba yang kemarin. Dari segi posisi duduk, terus segi tenaga, segi kebandelan, ada perubahan sangat lumayan cukup besar. Dan kalau untuk segi dilihat orang, memang sedikit lebih dilirik motor ini karena dia bentuknya lancip-lancip lah, lebih keren gitu dibanding sebelumnya memang kan. Nah, motor ini juga sekarang juga dicari banyak orang lah, karena udah cukup langka. Terus memang orang-orang yang nyari dia itu kolektor item, dan dia ingin menang nostalgia pada zamannya mungkin dulu dia nggak mampu untuk beli, dia sekarang ada dana ingin beli motor ini. Ini menurutku cukup jadi referensi lah, karena orang ingin jadi dapat nostalgianya di segi tenaganya. Memang kalau kita kesampingkan dari segi keborosan, motor ini ya cukup rekomendasi menurutku, gitu aja. Dan harganya juga sekarang udah mulai sedikit naik, tapi memang nggak gila-gila dibanding 125Z, cara dia lebih langka. Kalau ini memang masih cukup banyak lah untuk versi lokalnya dulu gitu. Sekian review motor dari Satria 120R New ini tahun 2007 ya. Nah, ini kalau minat motor ini juga dijual, nanti bisa kita cantumin di deskripsi untuk nanya-nanya motor ini ya kan. Dan sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kami dapat review motor dan mobil selanjutnya lebih oke. See you.